Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Akuntansi Manajemen ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Informasi Akuntansi Penuh dalam Penentuan Harga Transfer. Perkenalkan, nama saya Nasolika, NIM 2019-11550. Di sini saya selaku sebagai moderator. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami yaitu 1. Niyat Jaya Anfarotin, NIM 2019-11537. Yang kedua, Devi Bayu Lestari, NIM 2019-11587. Yang ketiga, Muhammad Yusuf, NIM 2019-11581. Yang keempat, Adi Bayu Prayogi, NIM 2019-11544. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu konsep harga transfer, yang kedua harga transfer, yang ketiga negosiasi. Dan yang selanjutnya ada konsep harga transfer. Harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan maupun pusat laba. Contohnya yaitu biaya listrik, harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau divisi. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih dalam perusahaan yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik harga transfer. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasar atas laba dan harga transfer atau berdasar nilai barang atau jasa yang ditransfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Jika nilai barang atau jasa yang ditransfer tidak signifikan, tidak masalah dalam perusahaan. Bagi divisi penjual, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan pendapatan atau unsur laba sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Harga transfer merupakan alat untuk mempertegas divisionalisasi dan diversifikasi bisnis perusahaan dan mengintegrasikan divisi yang dibentuk perusahaan. Negosiasi untuk menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer antar divisi. Yang kedua ada harga transfer. Latar belakang harga transfer yaitu dalam suatu perusahaan yang organisasinya telah dibagi-bagi menjadi pusat laba, transfer barang atau jasa antar pusat laba tersebut menimbulkan masalah penentuan harga transfer karena masing-masing pusat laba diukur kinerjanya berdasar laba, sehingga setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba akan berdampak pada masing-masing pihak yang terkait. Latar belakang timbulnya harga transfer dapat dihubungkan dengan proses bisnis. Besarnya harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan merupakan biaya bagi divisi pembeli. Oleh karena itu, penentuan harga transfer yang dapat diterima oleh divisi penjual dan divisi pembeli merupakan masalah penting yang harus dihadapi oleh manajemen divisi maupun kantor pusat. Dan yang selanjutnya ada masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing. Maka dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli adalah dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai sebagai landasan penentuan harga transfer. Biaya dan harga pasar. Biaya yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer adalah biaya penuh. Biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang harus dirundingkan antara divisi penjual dan divisi pembeli
dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dalam penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar, harga transfer dihitung dengan menggunakan metode harga pasar minus. Harga yang berlaku di pasar dikurangi dengan potongan volume dan berbagai biaya yang dapat dihindari oleh divisi penjual untuk mendapatkan harga barang atau jasa yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar produk merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi penjual maupun bagi divisi pembeli. Sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi terlibat. Karena penentuan harga transfer memerlukan proses negosiasi antar manajer di divisi yang terlibat. Perlu dibuat aturan negosiasi sehingga masing-masing manajer menggunakan dasar yang sama untuk membahas berbagai unsur yang akan diperhitungkan dalam harga transfer. Di samping itu, karena dapat kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat antar manajer divisi yang terlibat, perlu dibentuk lembaga arbitrase untuk memberi kesempatan kepada para manajer tersebut untuk mengajukan dan menyelesaikan berbagai perbedaan yang tidak dapat mereka selesaikan dalam proses negosiasi. Selanjutnya, masalah penentuan harga transfer. Perusahaan yang organisasinya dibagi-bagi menjadi pusat-pusat laba atau desentralisasi untuk menghadapi berbagai ragam pasar produk atau jasa yang dihasilkan atau diferensiasi bisnis antar pusat laba dalam suatu proses terhadap transfer barang atau jasa. Yang kedua, dua pusat laba yang terlibat, yaitu divisi penjual atau yang mentransfer barang atau jasa dan divisi pembeli atau yang menerima transfer barang atau jasa dari penjual. Yang ketiga, ada kinerja setiap pusat laba diukur berdasarkan laba sehingga setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba akan berdampak terhadap laba masing-masing pihak yang terkait. Yaitu seperti transfer barang atau jasa antar divisi merupakan pendapat bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Metode yang sering digunakan dalam harga transfer adalah yang pertama, metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Sistem ini ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar. Metode ini dianggap paling baik karena cocok dengan konsep pusat laba dan menjadikan penilaian prestasi atas dasar laba. Yang kedua, metode harga pasar. Sistem ini didasari harga perolehan dan ini dapat mengurangi perselisihan. Selain itu, alasan lain penerapan metode ini adalah A. Tidak tersedianya informasi harga jual produk yang ditransfer. B. Kesulitan penentuan harga jual yang disebabkan oleh penyelisihan antar manajer divisi. C. Produk pengasung formula rahasia yang tidak diungkapkan ke publik. Yang ketiga ada metode harga transfer negosiasi. Negosiasi adalah proses formal untuk menentukan besarnya harga transfer antar pusat laba yang terlibat. Penggunaan metode ini harus memahami pedoman yang telah disepakati. Selanjutnya, harga transfer atas dasar biaya. A. Atas dasar biaya lengkap atau full cost. Biaya yang dipakai sebagai dasar transfer adalah semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dengan dalam keadaan siap untuk ditransfer. Full costing atau biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kelemahan, tidak ada insentif untuk unit penjual untuk mentransfer barang atau jasa kepada unit pembeli karena laba unit penjual dihitung terlalu rendah dan sebaliknya laba terlalu tinggi bagi unit penerima. Harga transfer atas dasar biaya. B. Atas dasar biaya variabel atau variable cost.
hanya biaya-biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dengan dalam keadaan siap untuk ditransfer. Kurang lebih dasar perhitungan harga transfer. 1. Keunggulan. Bagi unit penerima, informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan jika pendek penentuan harga jual minimum barang atau jasa. Karena harga berapapun di atas total biaya variabel berarti tambahan kontribusi margin, tambahan laba bagi perusahaan. Kelemahan, tidak adil bagi unit pengirim karena tidak memperhitungkan laba unit pengirim dan tidak dapat menutup biaya tetap unit pengirim. Contoh soal transfer pricing. Divisi elektrik adalah divisi pembuat komponen berupa transformer berkualitas tinggi yang menjual produknya baik kepada pihak intern maupun ekstern. Data penjualan dan biaya pembuatan komponen tersebut adalah sebagai berikut. Harga jual per unit 320.000, biaya variabel per unit 168.000, biaya tetap per unit atau berdasarkan kapasitas 72.000, kapasitas normal 50.000 unit. Perusahaan memiliki divisi lain yaitu divisi audio yang ingin membeli komponen tersebut dari divisi elektrik. Divisi audio saat ini membeli komponen tersebut dari luar dengan harga 320.000 per unit dikurangi potongan kuantitas sebanyak 5%. Diminta diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik hanya menjual 40.000 unit komponen per tahun kepada konsumen ekstern. Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapa harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi? B. Diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik dapat menjual 50.000 unit komponen per tahun dengan konsumen ekstern. Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapa harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi? Jawab, penentuan harga transfer minimum bagi divisi elektrik atau divisi penjual. Harga transfer minimum sama dengan biaya produksi variabel yaitu 168.000 per unit. Harga transfer maksimum bagi divisi audio atau divisi pembeli. Harga transfer maksimum yaitu harga pasar dikurangi potongan. 320.000 dikurangi 5% dikali 320.000 sama dengan 304.000 per unit. Kesimpulan, harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi adalah antara 168.000 dan 304.000. 2. Harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi adalah senilai harga pasar dikurangi potongan, yaitu 304.000 per unit. Masalah dalam penentuan harga transfer, desentralisasi, pendelegasian kebebasan wewenang untuk mengambil keputusan kepada departemen atau divisi-divisi yang lebih rendah dalam suatu perusahaan. Bentuk-bentuk desentralisasi. 1. Berdasarkan fungsi, sama dengan fungsi-fungsi pokok yang dijalankan. 2. Berdasarkan daerah, sama dengan wilayah geografis. 3. Berdasarkan laba, sama dengan pusat-pusat laba yang di dalam pusat-pusat laba pendelegasian wewenang berdasarkan fungsi. Manfaat desentralisasi. 1. Manajer tingkat lebih rendah memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang ruang lingkup pekerjaannya, keputusannya lebih tepat. 2. Untuk mempersiapkan manajer lebih bawah untuk promosi. 3. Manajer bawah bebas mengambil keputusan atau memotivasi manajer bawah untuk berprestasi. 3. Negosiasi. Harga transfer negosiasi atau negotiated transfer price. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrol abilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Metode negosiasi antar divisi. Negosiasi antar divisi menetapkan dasar penentuan harga transfer antar divisi. Dasarnya full cost atau variable cost, tipe biaya atau biaya standar atau historis, unsur biaya dan aktiva, dan tarif investasi untuk menghitung laba. Diterapkan jika 1. Tidak tersedia harga pasar, 2. Timbul masalah untuk penentuan laba dari produk tersebut, 3. Ketidakadilan laba antar divisi, 4. Produk tersebut tidak dihasilkan pihak eksternal perusahaan. Kelemahannya bisa memakan waktu yang lama. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.